Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang teori belajar kognitif. Yang pertama, pengertian teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin, cogitare, artinya berpikir. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau suatu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Sedangkan secara istilah, dalam pendidikan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar, di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Misalnya, seseorang mengamati sesuatu ketika dalam perjalanan. Dalam pengamatan tersebut, terjadi aktivitas mental. Kemudian ia menceritakan pengalaman tersebut kepada temannya. Ketika dia menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan, dia tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihatnya selama dalam perjalanan itu. Dia hanya dapat menggambarkan semua objek itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Maka dengan demikian, telah terjadi proses belajar dan terjadi perubahan terutama terhadap pengetahuan dan pemahaman. Jika pengetahuan dan pemahaman tersebut mengakibatkan perubahan sikap, maka telah terjadi perubahan sikap dan seterusnya. Teori belajar kognitivitis merupakan pendekatan belajar yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dalam perspektif teori ini, seluruh bagian dari pengetahuan saling berhubungan. Tindakan pemisahan atau pembagian sebuah materi pelajaran ke dalam komponen-komponen kecil dan dipelajari secara terpisah akan menyebabkan substansi materi tersebut akan kehilangan makna. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori ini dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aktivitas belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Beberapa pandangan para tokoh tentang teori belajar kognitivistik. Jean Piaget 1896 sampai 1980. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Bertambahnya usia seseorang berpengaruh terhadap kompleksitas susunan sel saraf, sehingga terjadi peningkatan kemampuan. Piaget membagi tahapan proses belajar menjadi 3 tahap, yakni A. Tahap asimilasi merupakan tahap pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. B. Tahap akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. C. Tahap skuilibrasi merupakan tahap penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. 1. Tahap sensorimotor, usia 0-2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya, semacam fisik. 3. Tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun.
individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. 4. Tahap operasional formal, 11 tahun ke atas. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis dan idealis. 2. Jerome Bruner 1915 sampai 2016. Teori ini beranggapan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif apabila guru memberikan peserta didik kesempatan untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Peserta didik dibimbing secara induktif untuk mengetahui kebenaran umum. Brunner membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 3 tahap. A. Tahap enaktif merupakan tahapan di mana seseorang melakukan aktivitas-aktivitas untuk memahami lingkungan sekitarnya. Pada tahapan ini, perkembang pengetahuan motorik seperti melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. B. Tahap ikonik, di mana seseorang memahami suatu objek atau dunianya melalui gambar dan fisikalisasi verbal. C. Tahap simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Yang ketiga, David Ausubel. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat. Ausubel mengklasifikasikan belajar dalam 2 dimensi, yaitu yang pertama, belajar berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Yang kedua, belajar mengangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada. Peranan guru menurut psikologi kognitif ialah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Jika potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah, maka peserta didik akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama, pengetahuan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, aplikasi, yang keempat, analisis, yang kelima, sintesis, dan yang keenam, evaluasi. Kelebihan teori belajar kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif yaitu yang pertama, dapat meningkatkan motivasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Yang keempat, dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa, sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Yang kelima, dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Kekurangan teori belajar kognitif. Kekurangan teori belajar kognitif yaitu yang pertama, teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Yang kedua, teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni, karena seringkali masa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian jelas. Yang ketiga, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang keempat, teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Yang kelima, beberapa dari teori ini sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas.